Sejak 20 Januari lalu, Indonesia resmi mengimpor listrik dari Malaysia sebesar 50 MW dan meningkat menjadi 70 MW sejak 9 Mei lalu dan akan terus meningkat sesuai kebutuhan di Kalimantan Barat. Energi listrik diimpor dari Gardu Induk Tegangan Energi Tinggi atau GITED Mambong di Malaysia dan disalurkan ke GITED Bengkayang yang menjadi pusat pemasok listrik di 6 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Impor energi listrik dari Malaysia ini dilakukan untuk mengatasi kekurangan energi di Kalimantan Barat sebesar 25 MW. Kerjasama ini adalah dalam rangka untuk kerjasama memenuhi kebutuhan energi. Ya. Nah, kebetulan di sini untuk Kalimantan Barat kita membeli energi listrik dari Sarawak. Tapi nanti waktu di Sumatera kita akan menjual listrik ke Semenanjung. Impor listrik ini diklaim membuat biaya produksi PLN Kalimantan Barat yang sebelumnya menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel sewa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ali Indonesia dan Malaysia. Semoga semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga korang semuanya sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dicita-citakan tercapai dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, dan di video kali ini saya akan coba buat video reaction dan saya terjumpa video salah satu yang membuat saya ini tak sangka dan terkejut. Jadi rupa-rupanya Indonesia ini saya baru tahu guys, saya baru tahu sebetulnya saya baru tahu kalau Indonesia itu import listrik daripada Malaysia guys, daripada Malaysia, dan itu daripada 8 tahun lepas rupanya. Dan beritanya itu saya baru tahu sebab dari kemarin 2 bulan lepas, dan berita yang sekarang ni dia Indonesia masih import listrik daripada Malaysia guys. Saya pun tak sangka dan saya pun baru tahu. Ini pun baru tahu. Betul-betul saya baru tahu nih guys. Sebab saya terjumpa video ini sebab saya scroll video biasa macam tu kan, dan saya terjumpa Indonesia masih import listrik daripada Malaysia. Saya buat terkejut lah dan saya pun tak sangka. Betul ke saya macam tu saya tengok, dan saya cari-cari rupa-rupanya Indonesia ni import listrik daripada Malaysia sejak 8 tahun lepas macam tu guys. Dan kat sini saya akan coba videonya yang daripada berita tahun lepas sebab saya pun 8 tahun saya kan masih berada di Malaysia. Jadi saya memang dah daripada Malaysia. Sejak saya pergi ke Malaysia, saya belum pernah tengok berita-berita ataupun belum pernah tengok TV macam tu lah guys. Jadi meskipun dekat rumah pun saya tak ada TV macam tu. Sampai sekarang pun saya tak ada TV guys macam tu. Dan okey, jadi kita biar tak lama-lama, saya pun penasaran juga. Saya akan tengok video yang masa 8 tahun lepas macam tu beritanya lah. Okey, biar tak lama-lama, kita mulai saja videonya. Selasa siang, Menteri Tenaga Hijau dan Air Malaysia Datuk Seri Panglima Maximus Johnny T. Ongkili datangi Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat menggunakan helikopter. Maximus menemui Gubernur Kalimantan Barat Cornelis yang didampingi Jarman, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Pertemuan berlangsung untuk membahas peningkatan kerjasama ekspor-impor listrik dari Malaysia. Sejak 20 Januari lalu, Indonesia resmi mengimpor listrik dari Malaysia sebesar 50 MW dan meningkat menjadi 70 MW sejak 9 Mei lalu dan akan terus meningkat sesuai kebutuhan di Kalimantan Barat. Energi listrik diimpor dari Gardu Induk Tegangan Energi Tinggi atau GITED Mambong di Malaysia dan disalurkan ke GITED Bengkayang yang menjadi pusat pemasok listrik di 6 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Impor energi listrik dari Malaysia ini dilakukan untuk mengatasi kekurangan energi di Kalimantan Barat sebesar 25 MW. Kerjasama ini adalah dalam rangka untuk kerjasama memenuhi kebutuhan energi. Ya. Nah, kebetulan di sini untuk Kalimantan Barat kita membeli energi listrik dari Sarawak. Tapi nanti waktu di Sumatera kita akan menjual listrik ke Semenanjung. Impor listrik ini diklaim membuat biaya produksi PLN Kalimantan Barat yang sebelumnya menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel sewa mengalami penghematan sekitar 1,5 miliar rupiah per hari. Sebelum impor listrik ini dijalankan, PLN hanya bisa menghasilkan energi listrik sebanyak 265 MW, padahal beban puncak kebutuhan listrik di Kalimantan Barat sebesar 285 MW yang menyebabkan kekurangan energi 25 MW. Pemerintah memutuskan mengimpor 10% kelebihan daya yang dimiliki GITED Mambong di Sarawak, Malaysia, mengingat Bengkayang merupakan daerah perbatasan Sarawak, Malaysia dan Indonesia. Mulai Januari tahun ini, ekspor power ataupun trading energi daripada Sarawak telah pun dimulakan dan difahamkan pada hari ini, hari kemarin 70 MW, kapasiti perjanjian pertama 150, kita lalu kepada kapasiti transmission.
Kerjasama Indonesia-Malaysia ini tertuang dalam Power Exchange Agreement. Proyek yang disebut interkoneksi ini merupakan bagian dari Asian Power Grid atau APG dan merupakan interkoneksi pertama yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia. Hasilnya, 6 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat seperti Pontianak, Mempawah, Singkawang, Alhamdulillah ya. Sambas, Kuburaya, dan Bengkayang diharapkan nihil dari pemadaman. Sebelumnya Kalimantan Barat harus merasakan pemadaman bergilir sebanyak 2 kali dalam sehari selama 2 jam akibat kekurangan daya. Prihardani Purba melaporkan untuk NET. Oke guys, import ini dilakukan sebab kekurangan daya listrik di Kalimantan dekat sana kan. Jadi sebab itulah di Indonesia ini import daripada Malaysia. Dan awalnya di Indonesia itu di dekat sana menghasilkan watt itu sekitar 200. Setelah import dia menghasilkan 9.000 rasanya. Lebih maknanya lebih tinggi lah macam tu lah guys, lebih tinggi dia punya wattnya setelah import daripada Malaysia. Dan awalnya di dekat sana, di perkampungan dekat sana itu mengalami pemadaman sekitar 2 kali sehari, itu bergilir katanya guys. Tapi setelah import listrik daripada Malaysia itu pemadaman hampir tidak ada pemadaman macam tu lah guys, sebab daya wattnya sudah tinggi macam tu. Jadi ada peningkatan macam tu lagi. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, maknanya ada pergunaan ataupun berguna bagi masyarakat dekat sana. Yang saya tahu pun dekat di Malaysia pun, selama saya tinggal di Malaysia, kecuali dekat sana ada pokok tumbang ataupun apa, di Malaysia itu memang nihil pemadaman listriknya macam tu, ataupun kecuali ada dekat sana di tempat listriknya itu dibetulkan ataupun di-repair ataupun diperbaiki oleh kerajaan macam tu. Tapi itu mungkin yang saya rasakan itu dalam setahun mungkin ada 2 kali ataupun sekali yang saya tahu dulu di Malaysia lah macam tu lah guys. Kecuali dulu pernah ada masalah di listriknya macam tu, lepas tu dipadam macam tu lah, sebab ada masalah macam tu lah guys. Kalau setiap harinya, kalau dekat sini tu sebulan itu 2 kali ataupun 3 kali macam tu mati lampu macam tu lagi, sebab mungkin kekurangan daya juga macam tu guys. Dan ini berita 8 tahun lepas, masa pertama kali Indonesia import listrik ke Malaysia daripada Malaysia macam tu. Dan dekat sini berita yang terbarunya, rupanya Indonesia masih import listrik daripada Malaysia. Ini 2 bulan lepas ya beritanya. Oke, ini tajuknya dekat sini. Tahukah Indonesia masih import listrik daripada Malaysia? Biar tak lama-lama, kita mulai saja videonya. 1, 2, 3 play. Kontak data. Kamu tahu kalau Indonesia masih memerlukan impor untuk memenuhi kelistrikan Belum warganya? tahu, saya pun baru tahu. Ya, Indonesia masih memerlukan pasokan listrik Barat. Malaysia yang untuk dekat menyuplai listrik perbatasan, warga guys. Kalimantan Barat, terutama di wilayah perbatasan. Setidaknya, Indonesia mengimpor 100 hingga 120 megawatt dari Malaysia. Pemerintah tinggi ya. dalam hal ini, Kementerian ESDM mengklaim impor listrik merupakan kerjasama bilateral Indonesia dan Malaysia. Tepatnya antara PT PLN Persero dan Sarawak Electricity Supply Corporation atau SESCO. Kerjasama keduanya dicanangkan berdurasi hingga 25 tahun. Kerjasama PLN dan SESCO tidak hanya terkait impor, tetapi juga potensi ekspor. Betul. Adapun aliran listrik dari Malaysia menggunakan interkoneksi Kalbar Sarawak. Dan berdasarkan penelusuran, inisiasi impor listrik dimulai 2012. Saat itu, pilihan impor dipilih untuk menurunkan biaya. Pada tahap awal, PLN akan mengimpor listrik sebesar 50 megawatt dari Malaysia. Dan selanjutnya dapat ditingkatkan hingga mencapai 200 megawatt. Dalam kurun 2012 hingga 2022, jumlah impor dari Sarawak pun dinamis. Daripada 2012. Apabila pada 2012 impor listrik Indonesia sebesar 2,99 gigawatt hour, maka pada 2022 mencapai 797,38 gigawatt hour. Besaran impor listrik Indonesia dari Malaysia tercatat sempat menyentuh 1.553 gigawatt hour pada 2020. Sebenarnya, saat ini kondisi kelistrikan di Kalbar sudah membaik. Dari sisi daya pembangkit PLN, statusnya di Kalbar sudah normal dan bahkan surplus 205 megawatt. Lalu bagaimana ke depannya? Apakah pasokan listrik Kalimantan Barat masih akan tergantung dari Malaysia? Oke, jadi saya pun tak sangka ya guys, rupanya
Indonesia ni mengimport listrik daripada Malaysia sejak tahun 2012. Jadi meningkatnya dari tahun 2016 yang mengadakan kerjasama. Maknanya yang dekat perbatasan macam itulah, Kalimantan yang berdekatan dengan Malaysia macam tu. Tapi daripada Kalimantan tu disalurkan balik macam tu sama PLN macam tu lah guys. Rupa-rupanya saya pun tak sangka, saya pun baru tahu guys. Betul, saya pun baru tahu. Rupa-rupanya Indonesia import listrik daripada Malaysia. Yalah, sebab di Malaysia ni kalau listriknya memang okey lah dekat sana, sebab kalau pemadamannya itu nihil guys, hampir tidak ada pemadaman macam tu lah. Kalau dekat sini kan ada apa-apa padam listrik macam tu lah, tiba-tiba padam macam tu kalau dekat sini. Kalau di kampung saya ni lah, tak tahulah kalau dekat tempat lain. Saya cakap ni di tempat saya ya, di kampung saya macam tu. Jadi alhamdulillah lah import listrik daripada Malaysia ni ada manfaat juga dan kegunaannya untuk masyarakat-masyarakat di Kalimantan yang berdekatan dengan perbatasan yang import listrik daripada Malaysia macam tu lah. Rupa-rupanya Indonesia ni bergantung kepada Malaysia untuk listrik ni, dan sekarang alhamdulillah listrik di Indonesia sudah membaik katanya guys, sudah membaik. Tapi tak tahulah, kita tengok ke depannya macam mana. Kalau masih import listrik, saya pun tak tahu jugalah. Semoga listrik di Indonesia membaik dan normal dan bisa menggunakan listrik sendiri macam itulah, dan biar tak import lagi, biar biaya ataupun kegunaannya berhemat macam itulah guys. Oke, jadi cukup sampai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.